Simbol-simbol yang digunakan. Yang pertama itu ada terminal. Terminal itu digunakan untuk tempat mengawali dan mengakhiri suatu sistem. Yang kedua, ada yang dinamakan dokumen. Dokumen ini formulir yang digunakan untuk merekam data transaksi yang terjadi. Yang ketiga, ada dokumen dan tembusannya. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Selanjutnya ada kegiatan manual. Kegiatan manual ini untuk kegiatan yang dilakukan secara manual. Selanjutnya ada berbagai dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam satu paket. Selanjutnya ada pencatatan data. Pencatatan data, simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir. Selanjutnya ada arsip sementara. Arsip sementara, simbol ini digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen untuk mengurutkan pengarsipan dokumen. Biasanya dokumen ini digunakan dengan simbol A. A itu menurut abjad, N nomor urut, T menurut tanggal. Selanjutnya ada arsip tetap. Arsip tetap itu simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan. Ini selanjutnya on connection yang berbentuk seperti lingkaran itu penghubung dalam satu halaman yang sama, sedangkan selanjutnya ada off connection, penghubung antar halaman yang berbeda. Lalu ada keterangan untuk memberikan keterangan pada kegiatan. Selanjutnya ada keputusan. Keputusan ini, simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Selanjutnya ada garis alir atau flow line. Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data. Lalu ada persimpangan garis alir. Simbol ini menunjukkan dua garis yang bersimpangan. Selanjutnya ada pertemuan garis alir. Pertemuan garis alir ini biasanya digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Selanjutnya ada masuk ke sistem. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagian alir. Selanjutnya ada keluar ke sistem lain. Simbol ini menggambarkan keluar ke sistem lain karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagian alir. Selanjutnya kita masuk ke bagian yaitu yang pertama saya membuat bagan sistem penjualan tunai menggunakan software Visio. Di sini bisa kita lihat sistem penjualan tunai. Sistem penjualan tunai di sini yang pertama itu memberikan daftar menu, lalu mencatat pesanan pada nota pesanan atau kita beri nama NP. Lalu setelah mencatat pesanan pada nota pesanan, kita serahkan ke bagian dapur, kita beri NP1. Lalu setelah nota pesanan diserahkan ke bagian dapur, memproduksi pesanan, menyerahkan pesanan serta nota pesanan lembar 1 atau kita beri nama NP1. Sedangkan yang di sini nota pesanan diserahkan ke bagian kasir atau NP2. Kita beri NP2, nota pesanan 2.
mencocokkan uang yang dibayar dengan jumlah pesanan, membuat struk pembayaran dan memberikan kepada pramusaji SP1. Lalu di sini ada pramusaji mengantarkan pesanan disertai nota pesanan dan struk pembayaran NP1 dan SP1. Lalu bagian keuangan mencatat semua transaksi yang terjadi, lalu menjumlahkan pendapatan dan mencocokkan dengan uang yang ada. Setelah itu kita bisa lihat dari bagian pramusaji. Kita dimulai dari start. Yang tadi telah kita bahas, start itu adalah awal dari suatu proses. Diawali dengan pramusaji yang mengantarkan pelanggan ke meja yang tersedia, lalu memberikan menu dan mencatat pesanan pada nota pesanan atau NP 3 rangkap, menerima pembayaran dari pelanggan. Sini kita tulis NP1, NP2 dan NP3. Di sini ada lanjutan ini bisa ini 2 ya, kita tulis 2 di sini, dimana NP1 atau nota pesanan 1 dan ini SP1. Lalu menyajikan hidangan kepada pelanggan dan memberikan keterangan pada NP1. Ini kita tulis NP1 dan SP1 di pelanggan. Lalu pada bagian produksi, setelah kita ini NP1, lalu kita membuat hidangan sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi pihak produksi setelah menerima nota pesanan, pihak produksi membuat hidangan sesuai pesanan pelanggan. Bagian kasir. Bagian kasir itu yang pertama mencocokkan. Jadi kasir itu pertama mencocokkan nota NP3 dan NP2. Tugas yang mencocokkan NP3 dan NP2 ini adalah kasir, di mana NP2 ini berbentuk uang yang harus dicocokkan. Gambar ini menginput data ke dalam komputer. Jadi pihak kasir akan menginput data ke dalam komputer, menggunakan komputer, menerima pembayaran dari pelanggan dan mencap lunas. Lalu di sini kita tulis SP1, SP2, NP2, NP3, dan NP3. Lalu di
Di sini ada SP2 dan MP2. Mencocokkan SP2, MP2 dan uang. Mengesahkan SP2 dan MP2. Lalu bagian keuangan itu menyetorkan uang bank, menerima bukti setor. Di sini ada BS. Ini kita lanjut ke bagian akuntansi. Jadi bagian akuntansi ini kita bisa gambarkan seperti ini. Ini ada SP3, SP2, BS. Ini bisa kita lihat dari transaksi sebelumnya. Lalu pihak bagian akuntansi mensertifikasi ketiga dokumen tersebut. Lalu penjumlahan atau menjumlahkan semuanya. Setelah itu membuat jurnal. Lalu di sini ada SP3, MP2 dan BS. Lalu selesai bagian akuntansi hanya sampai di sini. Itu dia hasil pembuatan inilah perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang datanya saya ambil dari Banana Factory yang berlokasi di Jalan Akses UI atau berada rumah makan yang berada di sebelah Universitas Gunadarma Kampus E. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya terangkan bisa cukup dimengerti dan bisa dipahami. Tugas ini saya kerjakan untuk mengikuti mata kuliah sistem informasi akuntansi. Saya Siti Rodia dari 3EB12. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang telah melihat video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih.